Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 101 ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita nggak gemit ya. Kita melalui video aja. Maaf suara saya agak serak ya. Jadi di sini kita akan belajar seputar percabangan di Pascal ya. Jadi kalau kalian belum tahu, di sebuah pemrograman itu ada namanya percabangan. Itu tuh kondisi logik ketika kalian eh, ingin mengetahui sebuah apa namanya, kondisi tertentu gitu loh. Contoh simpelnya tuh kalau nilai kalian gitu, nilai kalian A, B, dan C, kalian bisa dinyatakan bisa lanjut atau tidak ngulang di semester depan. Tapi jika kalian nilai kalian E, itu wajib ngulang atau ngambil mata kuliah tersebut di semester depan. Itu ya. Ya kan berarti ada kata jika dan maka gitu ya. Nah, itu tuh bagian dari percabangan di pemrograman. Gitu ya. Mungkin kita langsung aja. Oke, di sini saya mau perbesar dulu fontnya supaya kelihatan jelas. Oke, mungkin segini cukup ya. Oke, atau mungkin kita tambahin lagi deh ya biar lebih kelihatan. Mungkin 28. Oke. Kita di sini tulis program seperti biasa ya. Nama programnya apa? Sini saya tulisnya percabangan ini. Oh ya, jangan lupa di save dulu ya. Kalian kalau misalkan belum muncul jendela ininya, klik file new, habis itu di save. Save nya kalian bebas ya, saya simpennya di tempat biasa, di dokumen sini aja kok enggak ya, di pertemuan 4. Oke. Oke, dan tulis ini ya program, terus sama programnya apa, jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita tambahin uses crt dan variabel, tapi untuk variabel nanti aja ya. Jadi sih sebenarnya untuk penulisan variabel ini ada dua. Kita tulis dulu nih variabel nih, kita analisis. Oke, kira variabel apa ini kita perluin. Ditulis, dianalisis, baru diketik di sini ya. Tapi ada satu lagi cara, yaitu kalian tulis dulu programnya nih keseluruhannya ya. Baru kalian dapat variabel-variabel apa aja yang diperluin, baru kalian tulis di variabel. Ya, jadi kita tulis saja dulu, bikin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita tulis percabangannya. Oke, kalau percabangan itu pasti harus pakai itu ya, namanya variabel tadi ya. Jadi untuk percabangan kita ambil contoh percabangan apa ya? Ini aja ya. Suhu kan notepad tulisnya bukan notepad. Saya perbesar dulu fontnya. Di sini tuh juga ada nih di keseharian kita nih, namanya percabangan atau kondisi. Contohnya misalkan kalian masuk mall, dicek nih apakah sudah vaksin atau belum ini. Kalau jika sudah, boleh masuk. Jika tidak, tidak. Jika tidak, tidak boleh masuk. Ini ya. Nah, ini sebuah kondisi juga nih. Nah, kita coba buat sederhana ini dulu ya. Kondisi sederhana ini kita buat dulu di sini sebuah kata-kata dulu ya. Apakah Anda sudah divaksin? Gini aja ya pertanyaannya. Kita read.
eh, apa ya, sudah vaksin atau pilih ini. Oh ya gini aja ya, di sini kita kasih pilihan Y atau N gini. Gini ya, apakah Anda sudah vaksin? Sini vaksin. Nah, di sini tuh kondisinya nih baru if kondisi untuk cara penulisan untuk Pascal tuh seperti ini. If. Nah, ini kondisi nih. Kondisinya then begin and. Nah, ini statementnya. Gitu ya. Statementnya itu nanti kita lihat deh. Nah, di kondisinya ini kita tulis seperti ini aja. Vaksin sama dengan Y gini. Tulis di sini right len silahkan masuk ke dalam mall gini. Oh ya, untuk and yang di sini tuh jangan pakai itu ya, jangan pakai titik koma, kecuali kalian memang kondisinya tuh hanya satu doang, if seperti ini. Karena di sini kan kita pakai kondisi lain yaitu else, maka untuk titik koma di sini tuh kita nggak dipakai. Seperti ini aja ya biar kelihatan lebih jelas. Nah, titik koma yang di sini tuh kita nggak pakai, soalnya ada statement lain else. Di sini kita tulis lagi begin and baru di sini titik koma. Kenapa titik koma? Ya terakhirnya di else saja. Kita cuma punya dua kemungkinan ya. Dia itu Y atau dia itu N. Jadi dia itu Y atau dia itu N. N itu else ya. Kalau nggak Y berarti else. Nanti deh kita bongkar nih if-nya ini. Alright, berarti tulisnya maaf, Anda tidak boleh masuk ke dalam mall gini. Gini ya. Nah, ini udah seperti jadi. Kita tambahin aja satu ya di sini yang seperti biasa. Read len. Seperti ini. Kita bongkar dulu sebentar. Sama nanti kita tambahin variabelnya dulu, vaksinnya. Pertama, user nge-outputin program nge-outputin kata-kata apakah Anda sudah vaksin Y atau N. Ini sebenarnya hanya pilihannya aja ya, nggak ngaruh ke dalam program. Ini cuman kemungkinan yang bisa dipilih sama si user gitu, sama si penginput datanya. Di read line atau di input ke dalam sebuah variabel namanya vaksin. Jika sudah diinput, dicek nih. Jika vaksin sama dengan Y, maka tuliskan silahkan masuk ke dalam mall. Artinya jika dia udah vaksin, kan vaksin sama dengan Y, berarti vaksin ya. Vaksinnya atau kamu sudah vaksin atau vaksin sudah gitu ya, maka tuliskan silahkan masuk ke dalam mall. Else atau jika tidak gitu. Intinya tuh untuk else ini kemungkinan terbalik dari if yang ini. Misalkan vaksinnya N ya, dicek nih N, vaksin sama dengan Y berarti salah dong, maka dia langsung lompat ke bagian else gitu. Sebentar, nge-lag. Oke, jadi gitu ya. Kalau kondisinya salah di sini, misalkan kondisinya tadi saya bilang N, ini agak nge-lag ya, maaf. Vaksin sama dengan N. Oke, ini salah if yang ini, ke else. Udah, else tuh nggak ada pilihan lain, ya udah langsung dia munculin ini. Kelemahannya apa sih kalau ini? Ya kalau kalian tulisnya Z atau angka selain N, selain Y maksudnya, dia pasti akan di sini sih. Sebenarnya nanti bisa kita rombak ini biar kalau dia inputnya selain Y dan N itu akan muncul sebuah statement baru gitu. Nah, kalau kita jalanin, sebentar ya, kita tulis itu nih variabelnya.
Nah, ini salah satu bentuk penulisan yang kita tulis dulu baru variabel kita cari. Di sini ada variabel vaksin, kita tulis vaksin. Tipenya string. Ada lagi variabel lain? Nggak ada ya, berarti cukup ini. Kalau kita jalanin, oke, compile violet karakter ilegal 22. Oh iya, nggak boleh pakai kutip 2 ya, harus pakai kutip 1. Di Pascal tuh kutip 2 tidak dihitung. Jadi kutip 1, di run. Nih, apakah Anda sudah vaksin? Lalu saya tulis Y, silakan masuk ke dalam mall. Kita ulangin lagi. Maaf, alarm. Jika saya tulis N, maaf, Anda tidak boleh masuk ke dalam mall. Itu ya. Saya ulangin lagi di sini. Jadi kalau kita masukin vaksin ini nih, variabel vaksin ini Y, maka nanti akan dicek apakah jika vaksin sama dengan Y, apakah benar vaksin ini sama dengan Y. Benar ya, tadi saya masukin Y, maka tulis ini gitu. Jadi kalau misalkan vaksin N, apakah vaksin sama dengan Y, tetap ya, ini dicek dulu nih. Dia salah ya. Kalau salah, lompat ke selanjutnya, else. Nah, di else ya nggak ada kemungkinan lain ya. Jadi sisanya aja langsung tulis maaf ini tidak masuk ke dalam mall. Ini bentuk percabangan sederhana untuk di Pascal. Tadi saya bilang bisa aja ya. Kalau misalkan saya tulis Z di sini. Oh, maaf, Anda tidak boleh masuk ke dalam mall. Berarti N sama Z ini sama nih. Nah, ini bisa kita kasih sebuah kondisi baru ya di dalam else ini. Kelemahannya sih di Pascal ini nggak ada else if ya. Dia harus bikin else baru if di dalam else-nya itu. Oke. Berarti sampai sini aja dulu ya. Apakah misalkan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di dalam grup. Kita bikin satu lagi. Ini kita biarkan saja. Oke, di sini kita kasih CLR SCR clear screen. Di sini kita kasih supaya lebih rapi programnya. Oke, di sini kita kasih readline aja ya, supaya nanti nggak langsung dihapus kata-kata di dalam if-nya itu. Readline, ya benar, readline. Nah, kita kasih kondisi lagi nih ya. Kondisi suhu nih, suhu. Saya lupa ya, untuk kondisi suhu tuh kira-kira berapa yang boleh masuk, berapa yang enggak. Ini saya kira-kira aja ya. Jika suhu di atas kurang dari sama dengan, saya anggap aja ya, 25,9 mungkin ya. Ini boleh masuk mall. Jika suhu lebih besar dari sama dengan, intinya lebih besar ya, kurang dari saya tulisnya gini aja deh ya, 26 lebih besar dari 26 tidak boleh masuk mall gini. Ini salah satu kondisi lagi ya. Intinya pasti di sekitar kita tuh pasti dihadapkan sama suatu kondisi tertentu gitu yang memungkinkan kita untuk iya atau enggak gitu. Contohnya ya ini, kalau kita masuk ke mall, ditanya boleh vaksin, sudah vaksin atau enggak, dicek suhu, dan kehidupan kalian lainnya pasti ada gitu loh. Nah, itu pasti bisa kalian buat juga contoh kasusnya ke dalam sebuah program. Kita tulis lagi di sini, write berapa suhu badan Anda gitu. Oh ya, tadi vaksin saya tulis string ya karena inputannya itu nanti berupa string kayak gini ya, atau karakter. Sebenarnya karakter bisa, cuman saya lebih prepare sih, lebih suka pakainya string, lebih fleksibel aja gitu loh. Kita lanjut ke sini.
berapa suhu badan Anda. Ini kita read lagi, read len. Kita read len di sini, suhu gini aja ya. Suhu. Baru sini if-nya lagi nih. If kondisinya suhu lebih besar sama dengan 26, dan maka tadi begin ya, begin and and biasa tanpa titik koma, soalnya nanti ada kondisi else-nya. Di sini baru kita tulis write len, maaf, suhu badan Anda terlalu tinggi. Kita sini kita kasih dua statement lagi. Right len, Anda tidak bisa masuk ke dalam mall gini ya. Nah, ini baru ini suhu jika suhunya itu 26 dan ke atas gitu ya. Kenapa 26 dan ke atas? Karena di sini pakai sama dengan nih. Kalau saya sama dengan saya hapus, berarti 26 ke atas. 26 nggak termasuk gitu ya. Jadi 26,1 itu termasuk ke dalam suhu tinggi gitu. Kalau 26 nya nggak termasuk. Kalau nggak pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan berarti 26 nya termasuk suhu tinggi gitu. Di sini else-nya berarti suhu di bawah 26, begin and titik koma. Kita rapiin aja dulu, biginnya agak menjorok ke dalam biar kita tahu bagian mana ini bagian mana gitu ya. Ini kita copy dari sini aja ya. Untuk kopinya nggak pakai Ctrl C tapi di sini Ctrl plus insert, atau enggak kita klik aja di sini. Habis itu kita copy, kita paste di sini. Paste. Kita rapiin aja ya. Kita rapihin, suhu badan Anda tidak tinggi gini ya. Alhamdulillah ini. Suhu badan Anda normal gini aja, normal ya, jangan terendah ntar sakit malah dikira. Anda normal, silahkan masuk ke dalam mall gini. Nah gini ya, kita coba run. Semoga, oh iya, kita belum buatin ya suhu nih, nggak tahu dia variabel suhu tuh variabel apa. Kita tulis lagi di sini suhu integer aja ya, lebih gampang. Run. Apakah Anda sudah vaksin? Ya, silakan masuk ke dalam mall. Berapa suhu badan Anda? Misal saya tulis 27 deh. Kalau 27 pasti kira-kira ini teman-teman apa nih? Nah, kalau 27 itu pasti tinggi ya, soal di atas 26. Maaf, suhu badan Anda terlalu tinggi, Anda tidak bisa masuk ke dalam mall. Kita cek lagi ya. Misal Anda sudah vaksin, Anda tidak boleh masuk ke dalam mall. Berapa suhu badan Anda? Saya tulis 26. Nah, 26 apa nih kira-kira? 26 juga ini masuknya tinggi ya, soalnya tadi pakai sama dengan. Baru di bawah 26, saya tulis misal 25 gini. Nah, alhamdulillah suhu badan Anda normal, silakan masuk ke dalam mall. Nah, ini ya contoh percabangan sederhana untuk di Pascal. Oke, sampai sini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ke dalam grup.
Ini masih bentuk sederhananya ya. Sebenarnya masih ada bentuk percabangan lainnya. Nanti di dalam else ini bisa kita tulis if lagi di sini. If kondisi. Nah, ini tapi agak lebih lanjut. Ini ya. Nanti juga kita bisa buat bentuk pilihan. Bentuk pilihan tuh seperti apa? Kita buat file baru aja ya, biar lebih enak. Sini kita save, tulis pertemuan 41 gini aja. Nah, di sini kita tulis program pilihan ini ya. Terus uses crt variabel nanti begin and titik readline. Nah, sini misalkan kita punya pilihan nih, write line. Kayak misalkan kalian di HP kan ya, kalau misalkan kalian mau bikin paketan atau apa kan ada tuh, misal contoh apa ya, kira-kira pilihan sederhana aja ya. Pilihlah dari pilihan di bawah ini. Right line misal satu mandi gini. Contoh aja ya. Right line 2 makan. Right line 3 tidur ini. Nah, ini bisa kita kasih kondisi juga ya. Nah, ini kondisinya 3 nih. Nah, ini harus pakai yang tadi tuh, yang agak kompleks itu. Kita pelan-pelan ya belajar ya. If di sini, oh ya, di sini kita tulis dulu pilihannya ya. Lupa saya. Alright, tulisnya gini aja. Masukkan pilihan Anda gini. Gini ya. Nah, baru di sini if-nya abaikan dulu aja ya. Readline pilih ini. Nah, di sini kita bisa tulis if-nya baru. If pilih sama dengan 1 dan begin and berarti write len silahkan mandi gini. Sederhana ini aja dulu ya. Kita biar tahu struktur if-nya dulu. If pilih sama dengan 1, silahkan mandi gitu ya. Else begin and titik koma right len, oh enggak right len dong, soalnya kalau dia pilih 1, oke, dia silakan mandi. Jika tidak, nah jika tidak apa, masih ada 2 pilihan lagi di sini nih, antara makan sama tidur. Berarti jika tidak, kita pilih lagi di sini if pilih sama dengan 2 dan begin and else. Ini strukturnya sama ya kayak yang di atas ini. Else begin and titik koma. Ini saya tulis langsung dulu aja untuk strukturnya. Intinya seperti ini. Ini saya kasih jarak dulu. Nah, saya kasih statement dulu, right
Len silahkan makan gini. Oke, dan terus di sini right, Len silahkan tidur. Nah, seperti aja ya. Kita analisa dulu coba. Sini kita ada sebuah statement biasa ya, statement output biasa. Pilihlah dari pilihan di bawah ini. Pertama itu pilihannya mandi, kedua makan, ketiga tidur. Alright, masukkan pilihan Anda gini. Antara 1, 2, dan itu 3. Di sini kita akan rekam pilihannya ke dalam dalam variabel pilih. Dicek nih, apakah pilih sama dengan 1? Kalau iya, silakan mandi. Jika tidak, dicek lagi. Apakah pilih sama dengan 2? Kan jika tidak, else. Dicek lagi. Jika pilih sama dengan 2, maka silakan makan. Jika tidak, maka sisanya silakan tidur, gitu ya. Jadi tidur ini nih kondisi terakhir setelah pilih 1 dan pilih 2. Sisanya ya tidur misalnya gitu. Kita ulang lagi. Di sini ada kondisi 1 if, karena di kondisi itu kan ya di Pascal itu cuma ada if then else, udah sisa gini. Kalau mau tambahin lagi berarti di dalam else ini tambahin if gini, if then lagi, if then else. Kalau mau tambahin lagi ya di dalam else lagi kita tambahin lagi if then else lagi gitu. Intinya if then else terus. Sebenarnya if then else juga bisa di dalam if, cuman lebih sering sih dalam else kalau untuk pilihan banyak seperti ini ya. Kita ulang lagi, jika pilihan sama dengan 1 maka mandi. Kalau misalnya salah pilihannya 2, dicek nih, pilihan sama dengan 1, oh enggak, berarti ke else. Salah, kan dia salah. Balik ke else, langsung ke else, pas dicek, oh pilihannya ada 2 pilihan lagi, ternyata ada 2 if lagi. Pertama ini ada pilih 2 sama else. Dicek nih pilihan sama dengan 2 enggak, oh bener, berarti langsung dicetak silakan makan. Kalau pilihannya 3, pilih sama dengan 1, salah, ke else. Pilih sama dengan 2, salah, harus ke else. Oh langsung ditulis silakan tidur gitu. Kalau kita cek taran compile file atau ya undefined pilih, sebentar, ini juga udah di readline, udah kita tulis sini pilih var-nya var pilih, kita kasih integer aja ya, integer. Kita run, kita kasih clr scr dulu, clear screen. Kita cek, masukkan pilihan Anda 1, silakan mandi gitu ya. Kita cek lagi 2, silakan makan, bener ya. Kita cek lagi 3, silakan tidur. Nah itu ya. Jadi ini contoh sederhana untuk pilihan dan juga untuk kondisi pemrograman ya di dalam sehari-hari kita. Oke, untuk laporan akhirnya nanti mungkin saya akan kasih tahu di grup. Jadi untuk pertemuan kali ini sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.